giliran orang lain ke kita, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau kita lapang dada, ringan beban kita teh. Kenapa kadang-kadang punggung kita ini di sini tuh pundak kita rasanya kayak keras gitu kan ya. Kebanyakan pikiran. Pas kita dipijat, kenapa nih keras banget? Stres. Kenapa kok bisa stres? Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang, gor gitu. Naruh lemari beberapa masih lapang. Tapi kalau kamar mandi, taruh lemari satu udah gak bisa ngapa-ngapain kan ya. Jadilah syarhus sadar, berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang, alam nasyrah laka sadrak. Kalau udah lapang dada, wa wada'na anka wizrak, kami turunkan beban-beban kamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Itu kan ajaran supaya syarhus sadar. Pasti ada kebaikan di sini, pasti ada kebaikan di sini. Minta aja sama Allah, minta tolong kepada Allah, maafkanlah dia. Supaya kita enggak angqadallah, enggak memberatkan punggung, enggak jadi berat sendiri gitu. Jadi stres sendiri, jadi kayak terbeban sendiri. Ini kalau orang kepada kita, kayak misalnya cara lapang dada itu kayak husnuzon, salah satu yang paling penting. Oh, pasti bukan saya maksudnya. Kadang-kadang kan kita suka baper sendiri ya. Ada yang ngomong apa, chat di grup, kita ngerasa kayak di spam gitu. Wah, ini gua banget nih yang diomongin. Padahal enggak. Bukankah kita sering dengerin khutbah atau ceramah seseorang ustadz itu, kayak ustadz itu kenal kita banget? Kok ustadz itu jadi tahu masalah saya sih? Enggak, dia enggak tahu masalah kita. Allah yang menuntun lisannya karena pengen menasihati kita lewat dia. Tapi dia enggak tahu, jadi jangan kegeeran, jangan baper sendiri. Wah, ustaz ini pasti ngomongin saya nih. Enggak, ustaznya juga enggak tahu masalah kita. Karena ada beberapa kasus yang saya pernah kayak gitu, saya lagi ngomongin apa, terus tiba-tiba ada jemaah yang kayak tersinggung. Wah, ustaz ngomongin saya nih di depan umum. Siapa juga orang saya enggak kenal orangnya. Kenapa kok persis? Saya juga sering kayak gitu kan, udah 2 tahun ini kan saya gak khutbah Jumat nih. Kenapa gak khutbah Jumat? Salah satu alasannya saya pengen Jumat itu privasi waktu buat anak laki-laki saya. Karena dia sekarang udah 3 tahun, saya kasih jatah pokoknya Jumatan harus di Cihanjuang bareng Yahya. Karena saya pengen dampingin dia ke masjid hari Jumat. Alasan kedua, ada penyakit ustadz yang dulu pernah saya alamin. Apa penyakit ustadz? Keseringan ngomongin menasihati orang, jarang dinasihati. Nah, saya pengen Jumat itu waktu saya mendengar nasihat buat diri saya sendiri. Awal-awal itu benar kerasa. Pas pertama dengar khutbah orang, apaan sih ini kayak gini ngomongnya? Ada tuh, ego-ego ustadz kayak gitu tuh muncul tuh. Itu kan yang lagi diobatin tuh. Wah, enggak gini, saya tahu dalilnya lebih dari ini, mulai muncul gitu-gitu tuh. Awal-awal kayak gitu, tapi astagfirullahaladzim, sombong banget sih gue. Udah. Terus kalau ada yang ngomongnya kadang-kadang kayak nggak mungkin belum terbiasa ngomong depan umum, agak-agak nervous mungkin atau agak-agak kaku gitu. Muncul rasa sombong, tapi lama-lama di recovery, diperbaiki apa? Kalau saya menghargai dia walaupun nggak bagus, nanti orang akan menghargai saya ketika saya nggak bagus performnya. Jadi pas saya duduk gitu, dia ngomongnya kayak ngebosenin banget, boring banget tuh ceramahnya, tapi saya tetap padahal boring banget ceramahnya, tapi saya kayak menghargai. Apa yang saya maksud di situ? Saya pengen juga orang kayak gitu ke saya kalau saya ceramah. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu sekarang. Apaan sih Ustaz, tapi masih aja gini. Padahal boring banget ceramahnya. Kenapa? Mungkin karena saya juga menghargai ceramah orang yang mungkin belum terlalu terbiasa ceramah. Ini yang saya pelajari ketika nggak khutbah lagi. Ditambah lagi sering banget saya kayak ngerasa si khotib ini kayak ngerti banget apa yang saya sedang alamin. Kayak lagi baper sama teman, lagi baper sama istri, langsung ceramahnya tentang suami kepada istri. Loh, kok tahu banget sih masalah saya? Kan sering kayak gitu kan? Itu bukan karena dia tahu loh, Allah yang maha tahu.
Allah lagi menuntun kaki kita melangkah ke masjid yang khutbahnya tema itu. Dan Allah menuntun lisan ustadz untuk ceramah pas waktu kita datang tentang tema itu. Allah yang lagi nasihatin kita lewat lisan seorang ustadz. Jadi jangan baper. Gitu juga ke teman. Bukan dia tahu masalah kita, pengen nyindir kita, pengen nyepet kita. Enggak sama sekali. Jadi legowo. Syarhus sadar. Salah satu caranya husnuzon. Ini bukan yang cewek-cewek juga. Kalau lagi ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba ada yang kecelutukan ngomong apa, jangan langsung diem. Wah, ngomongin saya nih, pasti saya maksudnya. Belum tentu, husnuzon aja. Mungkin dia emang gak tahu masalah kita. Teman-teman yang lain tahu kecuali dia yang ngomong nih. Berarti jangan-jangan kita udah baper habis-habisan, udah habis air mata kita nangis sepanjang malam. Ternyata gak ada masalah. Kan konyol banget kan ya. Kita udah curhat kemana-mana, udah marah ke siapa-siapa, terus udah nangis sepanjang malam, udah bengkak matanya. Besok pas tabayun, maaf ya saya nggak tahu kalau ada masalah itu. Oh jadi kamu nggak tahu, rugi dong air mata saya udah 1 ember. Ini sering terjadi. Kenapa? Karena kita nggak syarhus sadar, nggak husnuzon dulu sama orang lain. Kalau misalnya menurut kita dia tahu banget masalah saya masih diomongin, oh mungkin dia silap, mungkin dia lupa, mungkin dia terlanjur ucap. Atau enggak dia pasti ngonsep tuh soalnya captionnya tuh panjang banget pasti dia nulis. Kalau gitu mudah-mudahan dia udah sadar sekarang. Belum sempat aja minta maaf ke kita, yang jelas dia udah sadar, udah minta ampun ke Allah. Husnuzon. Bukankah Allah mengatakan ijtanibu katsiran minaz-zon? Satu-satunya yang layak kita suuzonin itu cuma setan. Bukan orang. Minimal kita bilang bukan dia gak maksud kayak gitu. Setan yang nuntun lisan dia. Setan yang bikin dia mengatakan itu. Dan dia udah sadar sekarang. Setan aja yang disalah-salahin, gak apa-apa. Apa salah saya kata setan? Ya emang salah. Apa salah saya? Ya kamu jadi setan gitu. Kan suuzon yang diperbolehkan buat setan doang kan. Kayak Nabi Yusha ketika lupa masalah ikan dengan Nabi Musa pas nyari Khidir. Apa kata Nabi Yusha? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Maaf ya Nabi Musa, tidak ada yang buat saya lupa kecuali syaitan. Jadi yang dikambing hitamkan oleh Nabi Yusha adalah setan. Lagian kalau kita ada masalah, pasti kita ngomongnya apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Setan bilang, enggak, saya enggak godain kamu aja sendiri kegeeran. Kan bisa aja gitu kan ya? Tapi tetap itu udah fitrah. Nah, dia setan. Tapi kalau jin enggak. Kita nggak boleh suuzon sama jin. Ada penampakan apa, nih kayaknya mau ganggu saya sholat tahajud nih. Enggak, dia cuma lewat doang gitu. Tapi kalau setan benar, nggak khusyuk, pasti setan. Nggak bisa move on, pasti setan. Wujudnya manusia. Kan setan itu minal jinnati wan nas ya, dari jin dan manusia tuh. Enggak. Bercanda, astagfirullahaladzim. Nanti saya di-report, di-ban lagi akun saya. Sama mantan-mantan. Banyak gening. Oke. Dari orang ke kita, syarhus sadar. Secara syarhus sadar, lapang dada gimana? Husnuzon. Dan ini gak bisa sekaligus, teman-teman saya juga masih belajar husnuzon. Oh mungkin. Iltamis li akhika alfa uzrin. Cari 1000 alasan buat saudara kamu. Kalau gak bisa gitu minimal cuek. Arti cuek gak usah dipikirin. Gak usah dibahas. Kadang-kadang ngebahas satu masalah sebetulnya cara lain buat setan untuk bikin kita gak pernah bisa selesai dengan masalah itu. Terus aja dibikin berlarut-larut. Kayak ada teman kita habis ada masalah sama temannya yang lain. Gak usah dibahas sama kita. Kemarin gimana masalahnya udah beres? Jangan ditanya, udah aja lupain. Begitu kita tanya dia akan bilang lagi. Ya tuh enggak apa kemarin dia masih ngomongin saya. Oh gitu, terus kita pancing-pancing lah gitu. Harapannya apa? Niat kita pengen empati. Padahal itu bukan empati itu. Pengennya kita berpihak sama dia. Itu enggak berpihak. Tahu enggak apa arti namimah atau mengadu domba? Kata Nabi, la yadkhulul jannah an-nammam. Enggak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Enggak akan masuk surga. Nah, adu domba itu ada 2, teman-teman. Ada adu domba orang yang memang jahat, ada adu dombanya orang soleh. Orang soleh juga bisa mengadu domba. Gimana caranya?
Kalau orang yang gak soleh mengadu domba, dia sengaja membuat fitnah di antara dua orang sehingga mereka jadi baperan, jadi putus silaturahim. Ini gak soleh. Insya Allah kita gak akan kayak gitu. Saya yakin gak ada niat kita ngadu domba orang. Tapi kita mungkin banget terjebak di adu domba yang kedua. Adu dombanya orang soleh nih. Gimana ngadu dombanya? Nih saya kasih contoh. Si A ngomongin si B di depan kita. Tapi gak sampai kan ke si B. Kita yang dengar, si B gak dengar. Misalnya kayak dia lagi ngejapri kita, yo dia gini. Kita kan yang tahu. Terus kita capture, kita forward ke si B. Ini aku bukan mau manas-manasin ya. Tapi ini cara jawabnya gimana nih, dia ngomong kayak gini tentang kamu. Kita capture, sakit hatilah si B. Oh ternyata dia ngomongin saya di belakang. Itu perumpamaannya kata para ulama. Si A manah si B, tapi gak kena, anak panahnya jatuh di lantai. Kita ambil, kita tusuk ke dadanya sambil kita katakan ini bukan dari saya, dari dia loh ya. Nih. Kayak gitu analoginya. Itu namimahnya orang soleh. Adu dombanya orang soleh. Jadi kita nggak niat memfitnah. Kita niat pengen menyampaikan kebenaran, kita lagi empati, pengen tabayun. Gak usah tabayun kepada korban, tabayunnya kepada pelaku. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Gitu, nanya ke pelaku. Jangan, bener gak yang dia omongin? Jangan, salah nih. Konsep tabayun itu bukan kepada korban yang dibicarain, kepada yang ngebicarain. Jadi kayak ada teman kita yang ngomong hal-hal yang gak benar, tanyanya balik ke dia. Apa bukti kamu ngomong kayak gitu? Kalau benar, gak usah disampaikan. Kita kebalik, dia ngomongin kamu kayak gini, bener gak? Nah, ini konsep tabayun yang akhirnya bukan tabayun jadinya, namimah. Udah jatuh tuh anak panah di lantai, kita ambil, kita tusuk. Ini bukan dari saya ya, dari dia. Dia terus ketusuk, makasih ya kamu udah nyampain anak panah ini ke saya. Dia emang gak bener nih orangnya. Padahal yang nusuk bukan dia loh, orang ini nih. Kan kita kadang-kadang kayak jadi akrab gitu dengan orang yang sering ngebukain sebuah masalah ke kita kan. Walaupun bikin kita bete, kita anggap dia kayak setia banget, berpihak banget sama kita, empati banget. Enggak, ini salah. Enggak kayak gini caranya. Harusnya kita bilang, kalau kamu tahu itu gak nyaman buat saya, jangan disampaikan. Gitu harusnya. Tapi dia ngomongin kamu, biarin aja dia ngomongin. Yang penting kan saya gak dengar, sehingga saya gak sakit hati ke dia. Mudah-mudahan Allah maafin dia, kan selesai. Justru gara-gara kamu sampaikan ke saya jadi sakit hati ke dia. Allah gak maafin dia, Allah gak maafin saya nih. Putus silaturahim kita berdua. Kamu nih pelakunya nih. Kok jadi saya sih? Ya kamu. Oh rame perang segitiga. Kan ini yang terjadi kan selama ini. Ini lebih realistis menurut saya daripada namimah yang memang niatnya jelek buat saya sih. Saya husnuzon sama kita semuanya. Gak ada lah niat kita jelek pengen memfitnah orang, gak. Tapi seringnya kita terjebak tanpa kita sadari. Justru karena kejujuran kita, karena keakraban kita dengan teman kita. Jadi kita ngebuka hal-hal yang dia gak perlu dengar. Itu sering banget kayak gitu. Saya juga kadang kayak gitu. Misalnya ada yang bicara apa tentang istri saya gak suka tuh. Dia bicarain istri saya gini misalnya depan temennya ngasih tahu ke saya. Terus saya kan jadi sakit hati sama orang itu ya. Saya juga ngasih tahu ke istri. Istri saya lebih sakit hati lagi sama dia. Ini salah, dia salah, saya salah. Harusnya saya diem aja. Papa udah tahu kan masalah ini, kenapa gak ngasih tahu ke mama? Karena papa berharap mama gak tahu. Tapi daripada mama tahu dari orang lain, ya berarti orang itu yang salah, bukan papa. Kenapa dia ngasih tahu ke mama? Kan gitu kan? Jangan sampai ya Pak, mama tahu dari orang lain. Jadi kalau ada yang kayak gini-gini harus papa yang ngomong ke mama. Enggak, itu salah konsepnya.